Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 dalam mata kuliah Pitching and Negotiation. Kami akan membahas tentang materi esensi dan tantangan dalam negosiasi serta negosiasi virtual. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini. Yang pertama, memahami konsep dasar negosiasi termasuk kesadaran diri, fleksibilitas, dan strategi. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara penjualan dan negosiasi. Yang ketiga, mengevaluasi tantangan dalam negosiasi dan cara mengatasinya. Yang keempat, menjelaskan karakteristik dan tantangan dalam negosiasi virtual. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi dan manajemen waktu dalam negosiasi virtual. Baik, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan esensi dan tantangan dalam negosiasi. Sebelumnya, apa sih itu negosiasi? Jadi, negosiasi adalah sebuah proses, kebutuhan, dan seni dalam mencapai kesepakatan yang melindungi kepentingan kita sambil mempertimbangkan pihak lain. Kesadaran diri sangat penting agar kita bisa menyesuaikan pendekatan sesuai situasi, bukan hanya berdasarkan gaya pribadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa sih negosiasi itu penting. Jadi, tidak semua hal perlu dinegosiasikan. Waktu dan potensi manfaat harus dipertimbangkan. Karena tidak semua kesepakatan memiliki nilai strategis yang cukup untuk dibahas panjang lebar. Dalam bisnis, negosiasi memiliki peran penting sebagai alat untuk menciptakan nilai bersama bagi kedua belah pihak. Melalui negosiasi yang cermat, pelaku bisnis dapat menemukan titik temu yang saling menguntungkan baik dari sisi harga, waktu pengiriman, maupun syarat pembayaran. Nilai-nilai pada negosiasi. Negosiasi itu bukan soal tawar-menawar harga agar lebih murah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tahu mendapatkan nilai atau manfaat yang terbaik dari kesepakatan itu. Misalnya, ketepatan waktu. Barang atau jasa yang lebih cepat nyampai lebih baik ketimbang barang yang murah tapi terlambat datangnya. Terus ada kualitas. Produk yang harganya sedikit lebih mahal tapi tahan lama dan berkualitas bagus seringkali lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Yang ketiga ada fleksibilitas. Kadang kemampuan pihak lain untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita, misalnya dalam jadwal pembayaran atau spesifikasi, jauh lebih berharga daripada sekadar pemotongan harga. Intinya, dalam negosiasi, kita perlu melihat keseluruhan nilai yang didapat, bukan cuma fokus pada harga yang termurah. Selanjutnya ada menyesuaikan pendekatan dalam negosiasi. Negosiator yang sukses selalu menyesuaikan pendekatan mereka dalam memahami kepentingan dan prioritas dari pihak lain. Tanpa riset yang memadai, mereka berisiko kehilangan peluang bisnis karena tidak mampu menawarkan solusi yang relevan atau menarik bagi lawan negosiasi. Pemahaman ini kemungkinan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Kepuasan dalam negosiasi. Orang ingin merasa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari penawaran awal. Strategi seperti ini membuka dengan penawaran ekstrim atau menyertakan isu yang bisa dikorbankan dan juga dapat meningkatkan kepuasan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada perbedaan penjualan dan negosiasi. Penjualan berfokus pada promosi manfaat produk, sedangkan negosiasi mencari kesepakatan yang paling optimal. Diam seringkali menjadi strategi yang lebih kuat daripada terlalu banyak berbicara. Selanjutnya ada kejujuran dan refleksi diri. Kejujuran dalam negosiasi harus diimbangi dengan kehati-hatian. Setelah negosiasi, refleksi diri penting untuk meningkatkan keterampilan di masa depan. Selanjutnya ada 4 tantangan dalam negosiasi. Yang pertama ada perbedaan kepentingan. Setiap pihak membawa tujuan dan kepentingan masing-masing yang kadang bertentangan dalam negosiasi. Yang kedua ada kurangnya komunikasi efektif, yaitu misunderstanding bisa terjadi jika pesan tidak tersampaikan dengan jelas atau terjadi asumsi yang salah. Yang ketiga ada emosi yang tidak terkontrol. Emosi seperti marah atau frustasi bisa merusak suasana dan menghambat proses terjadinya negosiasi. Yang terakhir atau yang keempat ada kurangnya kepercayaan.
Ketika salah satu pihak tidak percaya pada lawan negosiasi, sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke, baik. Yang terakhir saya akan membacakan tentang kesimpulan dari negosiasi. Negosiasi adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dengan kesadaran diri, fleksibilitas, dan pemahaman terhadap perspektif lain. Dengan mengatasi 4 tantangan yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, negosiasi dapat mencapai kesepakatan yang lebih optimal dan berkelanjutan tentunya. Sehingga mendapatkan kesepakatan yang oke atau good dengan pihak lainnya. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan akan selanjutnya materi yang dibahas tentang virtual negotiation. Oke, baik, selanjutnya adalah virtual negotiation atau negosiasi secara virtual, yaitu adalah proses negosiasi yang dilakukan secara online menggunakan teknologi digital seperti email, chat, maupun video seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Virtual negotiation menjadi solusi untuk kita di era digital saat ini karena lebih efisien, namun memiliki kekurangan seperti di tahap negosiasi akhir biasanya dilakukan dengan pertemuan secara online agar tetap lebih maksimal mencapai kesepakatan. Kepercayaan dalam negosiasi virtual. Tingkat kepercayaan dalam komunikasi virtual lebih rendah dibandingkan dengan komunikasi secara langsung. Dikarenakan ketika kita berkomunikasi secara langsung, kita dapat membaca mimik tubuh ataupun gestur dari lawan bicara kita. Sedangkan jika melalui virtual, itu lebih dilakukan secara formal dan tidak kreatif. Dan peserta lebih berhati-hati. Resiko komunikasi tertulis. Email dan pesan teks dapat memperjelas kesepakatan, tetapi juga dapat beresiko disalahartikan. Maka dari itu, ketika kita memberikan pesan melalui email, WhatsApp bisnis, ataupun lain-lain, kita disarankan untuk mengecek ulang karena sifat secara tertulis ini sifatnya itu tidak dapat dihapus atau diulang. Manajemen waktu dalam negosiasi virtual. Negosiasi virtual menghilangkan kebutuhan berpergian, sehingga memberi kesempatan bagi peserta untuk merefleksikan dan merencanakan tanggapan mereka sebelum bertemu kembali. Namun pertemuan yang terlalu panjang dapat menyebabkan peserta kurang fokus dan ingin melakukan kegiatan lain. Oleh karena itu, pertemuan yang lebih singkat dan terjadwal dengan lebih baik dapat meningkatkan keefektivitas. Baik, tadi sudah kita dengarkan materi tentang esensi dan tantangan dalam negosiasi serta negosiasi virtual. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kepercayaan dalam negosiasi virtual cenderung lebih sulit dibangun. Komunikasi harus lebih strategis dan pesan tertulis perlu diperhatikan dengan cermat. Manajemen waktu yang efektif dan pemilihan kata yang tepat menjadi kunci sukses dalam lingkungan negosiasi digital. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negosiasi.